Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epi Andranisa dari jurusan Ilmu Administrasi Negara dengan NIM 19042121. Kali ini saya diberi tugas lagi mengenai penilaian kinerja sumber daya manusia. Di sini ada istilah penilaian kinerja, yaitu performance appraisal, dan evaluasi kinerja, yaitu performance evaluation, dapat digunakan secara bersamaan dan juga bergantian karena pada dasarnya mempunyai maksud yang sama. Penelitian kerja ini digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawannya atau mengevaluasi hasil pekerjaan karyawan. Penilaian kinerja dapat diartikan sebagai suatu penilaian yang dilakukan pihak manajemen perusahaan, baik karyawan maupun manajer yang saat ini telah melakukan pekerjaannya. Penilaian kinerja pada dasarnya merupakan faktor kunci guna mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien. Karena adanya kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi. Penilaian kinerja individu sangat bermanfaat bagi dinamika pertumbuhan organisasi secara keseluruhan. Melalui penilaian tersebut, maka dapat diketahui kondisi sebenarnya tentang bagaimana kinerja karyawan. Selanjutnya, penilaian kinerja itu ada 3, memulai dengan meminta atau mencari pandangan-pandangan dari pihak lain. Yang kedua, menggunakan proses penilaian konsumsi internal, dan yang terakhir meninjau ulang keadaan masa lalu. Dan ada di sini tujuan evaluasi kinerja adalah untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja organisasi melalui peningkatan kinerja dari SDM organisasi. Tujuannya itu meningkatkan saling pengertian antara karyawan tentang persyaratan kinerja. Selanjutnya, mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan sehingga mereka itu termotivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Selanjutnya, memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan keinginan dan aspirasinya agar meningkatkan kepedulian terhadap karier atau pekerja yang diembannya sekarang. Selanjutnya, mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai dengan potensinya. Dan yang terakhir, memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai dengan kebutuhan pelatihan khusus rencana diklat, dan kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang dapat diubah. Selanjutnya, ruang lingkup penilaian kinerja yaitu ada 6, yaitu what, why, when, where, dan how. Selanjutnya itu ada siapa. Siapa itu yang dinilai itu semua pegawai. Jadi dari penilainya ada atasan langsung, atasan lain, rekan kerja, diri sendiri, bawahan, manajer personali, konsultan, dan kombinasi dari semua. Dan apa yang dilihat itu dari objeknya itu manusia yang terdiri dari dimensi waktu, prestasi saat ini, yaitu bahasa Inggrisnya current performance. Mengapa melakukan penilaian? Why? Yaitu memelihara potensi kerja, meningkatkan prestasi kerja, menentukan kebutuhan akan pelatihan, dasar pemberian dan peningkatan balas jasa, dasar pengembangan karir, membantu program pengadaan tenaga kerja, dan juga membantu mekanisme dalam komunikasi. Penelitian dilakukan atau kapan, when, yaitu ada formal itu setiap tahun, setiap semester, setiap kuartal, dan informal juga ada setiap minggu, setiap hari, atau secara terus-menerus. Dan di mana penelitian dilakukan, where, di mana on the job appraisal, di kantor, atasan atau lokasi kerja, tempat khusus dalam organisasi, dan juga off the job appraisal, yaitu kantor konsultan, dalam masyarakat atau tempat lain di luar organisasi. Selanjutnya itu kompensasi, dibedakan terdiri dari direct compensation yang terdiri juga dari gaji upah atau upah insentif, dan kompensasi dibedakan itu ada indirect compensation, itu terbagi kesejahteraan karyawan. Tak mempunyai jaminan yang pasti. Upah itu balas jasa yang dibayarkan kepada pekerjaan harian dengan berpedoman atas perjanjian disepakati membayarnya.
Itu upah insentif adalah tambahan balas jasa yang diberikan kepada karyawan tertentu yang prestasinya di atas standar. Yang terakhir, benefit dan service adalah kompensasi tambahan yang diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam usaha untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Baiklah, itu presentasi saya. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.